Muhammadiyah Sidoarjo, Profesor Syafiq Al-Mukni, MA PhD. Yang terhormat Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Fathur Rahman LCMA PhD. Yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Profesor Dr. Bianto MAG. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah tingkat wilayah Jawa Timur. Yang kami hormati Ketua dan anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Aisyah se-Jawa Timur. Yang kami hormati Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jawa Timur, Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah se-Jawa Timur, Kepala Sekolah Muhammadiyah se-Jawa Timur, dan telah mengajarkan kita akan banyak hal. Bahwa ternyata kita mampu mengendalikan diri dari makan dan minum agar puasa kita terjaga meski tetap beraktivitas seperti biasa. Bahwa demi menjaga puasa, kita mampu berpikir positif agar emosi dan jiwa kita tetap tenang. Secara tidak langsung kita telah belajar arti kesabaran. Bahwa ternyata kita bisa duduk lebih lama untuk menyelesaikan target sholat dalam mendapatkan ampunannya. Bahwa kita mampu memberi dan membagikan sebagian harta kita kepada sesama agar semuanya produk layanan terbaru yang sekilas akan saya sampaikan. Operator mohon maaf, yang mau saya sampaikan ini sementara streamingnya di skip dulu. Karena ini untuk internal perguruan perserikatan Muhammadiyah. Dengan pengalaman itu, kalimatnya cukup singkat, aib mubarak. Artinya aib yang diberkahi, baik Idul Fitri maupun. Lalu kemudian ada ungkapan
Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal abidin wal faizin. Lalu ada ungkapan lagi, mohon maaf lahir dan batin. Ada ungkapan lagi, selamat berlebaran. Kalau orang Medan menyebut selamat berlebaran, lebar. Artinya ya lebar, dadanya lebar. Itu sama dengan yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surat Toha surat ke-20. Mudah-mudahan saya nggak salah Ustaz. Tapi saya nggak tahu yang di atas apa yang di bawah Ustaz. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah ke Bani Israel, berdoa dengan doa itu, ya Allah ya Tuhanku, jembarkanlah atau lebarkanlah dada. Kalau dadanya maka gampang mohon maaf dan gampang memaafkan. Wa yassir li amri dan wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah lidahku dari kekakuan lidahku, lepaskanlah dari kekakuan lidahku. Ya qauli, mudah-mudahan dengan itu maka apa yang aku sampaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allah tentu memiliki cita-cita luhur menghadapi banyak tantangan hampir seluruh aspek kehidupan. Tentu ini berat sekali bagi Muhammadiyah. Tetapi sekalipun berat, insya Allah kita tidak akan berhenti di dalam melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita semua sudah dilatih, digembleng di dalam bulan Ramadan. Kita berpuasa dan itu memberikan pelajaran bagi kita semua betapa pentingnya kesabaran. Sabar dalam arti yang seluas-luasnya. Sabar itu bukan berarti putus asa atau menyerah kalah. Sabar bukan berarti nekat. Tetapi sabar artinya adalah istiqomah, mengandung makna istiqomah. Kita memiliki daya tahan yang kuat di dalam menghadapi tantangan. Kita tetap berharap bulan Ramadan kita memiliki daya tahan yang semakin kuat di dalam menghadapi seluruh tantangan. Hadirin sekalian, ya karena ini sambutan jadi tidak panjang, karena kita mengokohkan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang tertib, dan ya alhamdulillah sementara ini banyak orang yang mengapresiasi Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan Islam yang paling tertib. Indonesia. Dua satu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan menyaksikan bersama-sama video peluncuran bisa merusak sistem, mencuri data, dan menghancurkan reputasi. Dan sejak Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berlaku, setiap lembaga wajib menjaga keamanan data pribadi. Umsida menyadari tanggung jawab ini. Sebagai kampus unggul tingkat nasional, kami tidak tinggal diam. Kami mempersembahkan Umsida Cyber Security Services, melindungi data pribadi, mencegah serangan cyber, menjaga publik, memenuhi standar dan regulasi. Dikembangkan oleh tim ahli teknologi unggulan dan SDM terbaik digital yang lebih Umsida Cyber Security Services, aman Anda siap melindungi digital. ونساؤها بالعائشية
wa man walah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Walaupun tadi sudah banyak disebut sebagian secara personal, namun izinkan saya mengawali untuk menguatkan sebagian penyebutan ini guna memberikan dukungan doa, kekuatan, dan motivasi lebih. Yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, namanya Profesor Dr. Syafiq Al-Bukhari, masih selalu menjaga konsistensi, energi. Ini ada sosok yang saya baru bisa mengetahui kekuatan merangkai kata dan mengikat maknanya luar biasa. Dengan visi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan jangka saku. Jadi pantas diangkat jadi staf ahlinya Mendikdasmen ini, Profesor Dr. Rubianto. Beliau yang memulai dan kita yang harus mengakhiri gitu. Insya Allah segala visi misi yang tadi disampaikan dan informasinya sangat berharga, dan saya mendapatkan sesuatu yang istimewa karena baru saya ditemukan sepanjang beraktivitas baik di dalam di luar negeri. Ada divisi khusus pembeli gereja itu cuma PWM Jatim. Walaupun nanti kalau di dunia internasional itu sedikit dikemas kembali nih. Yang kita hormati, kita muliakan, juga ada di sini penasihat PWM Jatim Prof. Zainuri, tuan rumah Pak Rektor yang visioner Dr. Hidayatullah MSI. Ini luar biasa. Saya kira kalau sudah ada sesinya jadi guru besar patut dipromosikan, Pak. Saya tadi singgah di ruang rektor, saya lihat ada kepanjangan UPSIDA itu punya akronim tersendiri tuh. Ada uswah, mandiri, sinergi, integriti, dinamis, dan amanah. Ini rukun imannya UPSIDA ya. 6 kata. Tolong jangan dipotong videonya ya, takut jadi masalah ya. Ke-6-nya itu bukan cuma akronim, tapi saya lihat sudah jadi algoritma yang melekat pada diri Pak Rektor dan ditampilkan dalam bentuk implementasi yang luar biasa. Kalau boleh saya saran, kalau diperkenankan, tapi sudah diresmikan tadi ya, tadi UCS gitu ya, UPSIDA Cyber Security. Kalau boleh diusul bisa misalnya user MOOC ya, UPSIDA Security Server, MOOC-nya Muhammadiyah gitu. Kan biasanya rendang aja rendang MOOC gitu kan. Bapak Ibu sekalian, juga ini saya harus patut apresiasi juga kehadiran, kebersamaan, dan penguatan. Ini cuma di Muhammadiyah yang bisa mengajarkan satu komitmen ukhuwah yang sangat luar biasa. Biasanya jarang sekali ada intinya bisa saling menguatkan, tersenyum, jalan bersama, dan saling mendukung. Di Muhammadiyah dicontohkan sekarang Rektor UNS dengan pejabat barunya Prof. Hanif dan Prof. Harun, keduanya datang untuk menguatkan dan memberikan dukungan pada kegiatan kita. Saya kira ini patut diapresiasi oleh kita semua. Bapak Ibu sekalian, dengan cepat dan singkat keluarga besar Muhammadiyah khususnya di PW Jatim ini, apa itu halal bihalal? Huruf di bahasa Arab dari alif sampai ya. Ba itu Bu, itu ada 14 fungsinya. Ada ilsaq, ada musahabah, ada ghayah, ada sababiyah, ada prosikum. Kenapa ketika mengusap kepala pakai ba? Itu dianalisis huruf ba ini dari satu huruf dapat doktor Pak, PhD. Jadi yang belum silahkan tuh, data, fa, jim sampai ya. Si banyak Ben. Baik, ini 3 bagian ini butuh agak sedikit waktu. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bianto, waktu kita masih panjang sampai jam 12, nanti kita coba uraikan semaksimal mungkin. Bapak Ibu sekalian, halal seperti kita ketahui bersama, kalau mengacu kepada tasrif standar. Jadi ada tasrif standar menggunakan metodologi sorof yang sudah standar, ada tasrif digital sekarang ini.
Karena eranya kontemporer, nanti saya akan masuk pada satu hadis terkait dengan keterangan Nabi tentang potensi digital masa depan. Sampai tasrif pun ada dua, tasrif standar pendekatan sorof, tasrif digital. Jadi kalau tasrif sorof jalasa yajib pasbaka yufesbiku, Instagram yang Instagramu, taba yatubu YouTube. Dan ini punya konsekuensi dulu. Kemudian bisa dipecah, hurufnya disatukan lagi, dikumpulkan, jadi ketemu ha, la, dan la. Halla yahillu dari kata halal. Asal kata ini dari segi kebahasaannya. Ini mohon izin karena PhD kami ini otoritasnya di sini. Gitu. Kemarin kita analisis gramatikal bahasa Al-Quran dari hurufnya 30 juz. Nah, karena huruf tidak kusut lagi, mereka mengatakan hillul ahbal halal. Ini benar yang tadinya kusut sudah diurai lagi sampai lurus kembali, karena lurus itulah mudah digunakan lagi. Kalau ada air yang keruh dan diurai, dijernihkan kembali, disaring lagi sehingga keruhnya itu hilang, sisa jernihnya, maka Arab mengatakan hillul ma' halal. Airnya sudah tak keruh lagi, jernih, mudah untuk dikonsumsi. Kalau ada persoalan membuat hubungan menjadi kusut, membuat interaksi menjadi keruh, lalu kita ingin urai kembali menjadi nyaman, jernih, bening, dan mudah disulami mushkilah halal. Masalah itu sudah terurai dengan baik sehingga interaksi menjadi jernih kembali dan nyaman untuk menyulam berbagai macam kegiatan-kegiatan berikutnya. Kenapa muncul kata halal ini? Bahkan derivasinya di Al-Quran disebutkan sebanyak 55 kali. 34 kata kerja, sisanya kata benda, dan diperas 55 ini ke dalam 10 kegiatan, diperas lagi 10 ini masuk dalam 3 dimensi. Dimensi fisikal, dimensi intelektual, dan dimensi spiritual. Nah, dalam konteks inilah kita akan coba menggali apa yang diterjemahkan dalam nilai Quran ini sebagai implementasi dalam MKCH kita. Dari 5 poin itu kan, poin pertamanya tentang dasar gerakan kita yang basicnya pada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Quran menampilkan kata halal yang terkait dengan 3 dimensi kehidupan kita, dan apa relevansinya dengan Idul Fitri serta korelasinya dengan keberhasilan kita menunaikan puasa Ramadan. Itu yang coba secara singkat kita akan ulas dalam pertemuan halal bihalal ini. Mari kita coba mulai. Ini baru mukadimah, kita belum mulai. Ini kita mulai. Sebelum saya lanjutkan, nanti supaya tidak lupa, adik-adik yang tampil tadi ya, pada warga Jawa Timur dimanapun berada, mari kita kuatkan sekolah ini. Anak-anaknya yang sudah masuk usia yang sesuai dengan usia pendidikan di SMA, saya kira akan sangat luar biasa kalau bergabung di Semam ini untuk dididiknya. Tadi yang adik-adik tampil itu saya apresiasi, tolong masing-masing diberikan hadiah tabungan 1 juta rupiah. Hubungi staf saya, dicatat nomor rekening, jadi sebelum saya pulang meninggalkan ini sudah masuk rekeningnya, tinggal dibantu. Tadi ada yang masih praktis sudah berapa juz? 7. Yang ngaji Quran tadi sudah 7 juz ya? 7 ya? Nanti tajwidnya ditajamkan lagi ya. Nah, lihat lagi. Ya, beri 1 juznya 1 juta, 7 juta ya. Baik, baik. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari manusia dulu. Yang menunjuk pada fungsi kehidupannya dalam Al-Quran itu disebut dengan 5 nama. Ada berapa nama? 5. 1. Bashar.
disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarun mithlukum. 2, ins, seringkali dipasangkan dengan jin dalam Al-Quran. Pasangan ini disebutkan setidaknya 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ada yang ketiga, insan. Insan setidaknya 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan ada satu surah khusus tentang insan, surah ke-55. Yang keempat, ada Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Contoh Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ada yang kelima, yang terakhir, ini An-Nas. Nas, kurang lebih 240 kali setidaknya disebutkan dalam Al-Quran, dan menjadi surah paling favorit bagi umat Islam di muka bumi saat ini. Surah 114 surah An-5. Problem terbesar dari manusia, bahkan umat Islam itu sendiri, kekinian jarang mengenal tentang dirinya, seperti diungkap oleh Allah penciptanya dalam Al-Quran dengan 5 nama ini. Pertama turun itu apa? Iqra, kan? Baik, Iqra. Sekarang ibu buka Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45. Itu insya Allah tengah menghafal, awalnya lupa. Inna salat Utslu ma uhinal kitab wa aqimus salat. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bapak Ibu silakan cek di dalam mushaf. Yang pegang handphone silakan cek di aplikasi. Iqra Quran surah 96 ayat 1, Utslu Quran surah 29 ayat 45. Itu terjemahannya sama, baca. Silakan dicek. Padahal kata asalnya berbeda. Nanti ada kitab bagus namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Abu Bilal Al-Askari, memberikan penajaman makna pada kata yang diduga maknanya serupa. Iqra dari qiraah, Utslu dari tilawah. Itu asal katanya saja sudah beda, kenapa terjemahannya sama? Qiraah mengandung makna membaca atau menghadirkan sesuatu asalnya tanpa harus menuntut paham. Yang penting bisa dibaca. Karena itu dulu Pak ya, ada Iqra kan ya? Pernah dengar buku Iqra ya? Ke atas nyambung ke guru sanadnya kan ada qiraati kan? Ya kan? Qiraati kemudian Iqra. Itu kan huruf-huruf digabung, bisa baca tanpa menuntut paham. Abata, kataba, dakhala wa kharaja, kan? Ya, fata'a, fa, watafa, lam dumaku, apalu, kan? Tapi kan nggak pernah dituntut paham. Nah, ketika bacaan itu menuntut kita memahami dan mengamalkannya, maka berubah katanya dari qiraah menjadi tilawah. Baca, pahami, amalkan. Fase awal pendidikan Nabi, karena beliau itu ummi, jangankan memahami, membaca saja tidak punya kemampuan, maka turun ayatnya Iqra. Setelah informasi terkumpul pada diri beliau, data diolah jadi informasi, jadi knowledge, dibimbing oleh malaikat Jibril, maka dari bimbingan itu dipahamkan dan diminta dipraktekkan. Turunlah perintah sholat. Kenapa menggunakan tilawah? Karena Allah tidak menginginkan orang sholat itu hampa dalam sholatnya, tidak mengerti apa yang dibaca, tidak paham apa yang dilakukan. Kapan sholat merubah kita menjadi pribadi yang baik, terbebas dari perbuatan keji dan munkar? Fahsya itu keburukan yang sumbernya dari syahwat farj, zina, LGBT, pornografi, porno aksi, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat berbuat fahsya, itu mustahil. Nggak ada orang sholat mohon baik Allah. Pak Syafiq itu saya pernah isi pengajian dengan kawan saya sekamar, sama-sama alumni Darul Arqam Muhammadiyah Garut, sekamar betul. Namanya
Ihsan Gumilar PhD. Beliau ahli neurologi. Sekarang ngajar di New Zealand, Bu. Di Auckland, di New Zealand. Itu kami bareng-bareng, Pak, mengisi pengajian. Saya menerangkan tentang fitrah manusia. Kemudian terkait dengan pendekatan jiwa, beliau menerangkan dari sisi neurologinya pada penyimpangan LGBT, Pak. Di MRI otak yang kena LGBT itu. Ada masalah pada otaknya. Ternyata setelah selesai itu sub 1, 2, 3 di pengajian itu terjangkit LGBT, Pak. Tahunya dari mana setelah itu selesai? Konsultasi, rata-rata yang konsultasi itu sub 1, sub 2, sub 3. Bukan yang di sini ya, yang mana sini. Jadi mustahil orang sholat itu bisa terjangkit penyakit demikian, mustahil. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri mungkar, berselisih mungkar, merampok mungkar, menipu mungkar. Baik itu kemungkaran offline ataupun online. Itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat itu mencuri. Sekarang yang terjadi itu bisa anomali, Pak, Bu. Orang sholat takbir pertama ikut takbir, lantas mundur, kotak infak dia bawa. Ada yang salah kan? Bagaimana sholat yang dulu merubah orang dari jahiliyah? Pak, jahiliyah itu kan gabungan dua kan? Jahlun dengan jahil. Jahlun perbuatannya, jahil orangnya, Bu. Jadi perbuatan itu sudah menjadi DNA, menyatu dengan orangnya. Saking menyatunya perbuatan kriminal itu dikerjakan dalam bentuk yang paling profesional. Itu jahiliyahnya, pemabuk pemula yang paling prematur. Itu minimal 5 kali mabuknya. Prematur, Bu, bayangkan yang profesional. Tapi datang dilatih dengan sholat, diberikan penguatan, tanha anil fahsya wal munkar, dan itu saking berhasilnya bisa melihat linnas. Kalian umat terbaik yang pernah terlahir di muka bumi, jadi contoh untuk semua manusia. Anda bayangkan, orang paling titik nadir dari tindakan kriminal dilatih sholat, diajarkan sholat, bertransformasi menjadi pribadi yang sangat istimewa. Sekarang rakaatnya sama. Subuh masih 2 kan, Bu? Bu baca Al-Fatihah berapa dalam sehari? 10 ada? 15 sampai 16. 17. Kalau 16 berarti subuhnya tadi 1 rakaat. Ya, 2 4 4 3 4 4 3 4. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Jumlah rakaatnya sama. Bacaannya sama. Menghadap ke kiblat yang sama. Kenapa outputnya beda? Ternyata salah satu tinjauan filologisnya, kita menempatkan fitrah kepada sholat yang seharusnya tilawah itu yang diimplementasikan. Ini baru contoh. Sekarang kita kembali ke halal bihalal. 5 nama manusia itu terjemahannya sama semua. Bashar, manusia. Ins, manusia. Insan, manusia. Bani Adam, anak Adam, manusia. Nas, manusia. Setelah dikali, diteliti, dianalisis, ternyata 5 nama itu adalah algoritma kehidupan kita. Karakter kita ada di situ. Yang karakter ini nanti diikat dengan satu ayat di Quran surah 17 ayat 70 yang kadang-kadang seharusnya karakter ini terjaga jadi menyimpang sehingga membuat ini dengan 2 pendekatan, ilmu futur kembali makan lagi dan ilmu fitrah mengembalikan kita kepada suasana fitrah yang lurus kembali tanpa kusut. Maka diceklah setelah 27 hari dari Syawal. Sekarang kan hari ke-27. Apakah fitrahnya sudah lurus? Apakah pemikirannya sudah lurus? Apakah fisiknya sudah lurus? Jangan-jangan, maaf, yang dalamnya sudah lurus, tapi wajahnya masih cemberut. Maka disatukanlah dicek halal, ketemu ketemu halal untuk mengecek hubungan 2 ini. Adakah di antara hubungan kita dalam keseharian yang belum kembali kepada fitrah manusia? Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni
khaliqun bashara min salsalin min hamadin masnun. Wa id, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah. Izin saya tanya Bapak di sini. Mungkin tidak kita ingat sesuatu yang tidak pernah kita alami. Nah, mungkin kan? Makanya ketika ibu baca ayat, dan ingatlah kapan kita mengalami itu sehingga harus ingat. Karena itu dalam bahasa Arab itu tidak hanya menunjuk pada ingat itu yang terakhir. Asal katanya pelajari, pahami, dalami, sampai dengan pemahaman itu kita ingat tentang peristiwa atau informasi yang ditampilkan, dan ingatan itu dibawa dalam kehidupan kita. Itulah itu. Jadi, dan seringkali id ketemu fi'il madhi, idza ketemu fi'il mudhari. Jika id ketemu dengan fi'il madhi, maka maknanya mudhari. Jika idza bertemu dengan fi'il mudhari, maka maknanya madhi. Paham? Tidak. Id bertemu dengan madhi past tense. Wa id qala, peristiwanya sudah lampau. Ya, madhi lampau. Nanti di sini ada fakultas bahasa Arab nggak, Pak? Ada ya? Nah, nanti boleh ada pendalaman tuh, Pak. Karena bahasa Arab itu unik. 6 juta kosakata, setiap hurufnya ada maknanya. Bahkan harokat itu ada maknanya, Pak. Harokat itu ada artinya. Dan itu menunjuk karakter. Kenapa laki-laki fathah, perempuan kasrah, kalau kumpul dhamma, kalau tenang sukun, itu ada maknanya. Saya diundang kita nyata, Bu, sama sahabat senior namanya Pak David. Saya sebut nama karena baik. Kan begitu Quran, kalau baik disebut nama, kalau tidak baik inisialnya atau kedudukannya namanya kan disebut. Karena boleh jadi ada yang punya kedudukan serupa dengan nama yang sama tapi dia baik. Fir'aun bukan nama asli. Ya, Ibu kenal Fir'aun? Ibu bilang kenal, saya pamit nih. Di warga Muhammadiyah yang sudah lihat Fir'aun langsung ada 2. Saya dan Ustaz Fatul ini. Ya. Lompat dulu ya, agak cepat ini. Jadi ketika disebut nama di dalam Quran, Maryam itu Imran disebutkan, Luqman disebutkan, ini menunjukkan kebaikan yang melekat pada orang. Tapi kalau belum baik atau tidak baik, tidak disebutkan namanya, sebagai edukasi akhlak bagi kita. Yang salah itu bukan nama, yang salah perbuatan. Kalau ada orang salah, perbaiki perbuatannya, jangan jatuhkan namanya. Pak David ini kena Parkinson, Pak. Jadi teman saya usia 60 tahun. Tapi luar biasanya kalau ada taklim, saya pertama datang ke Indonesia, itu beliau sudah tiba di depan rumah, bawa mobilnya mengantar kemana saja. Satu kali punya villa di Garut, peninggalan kakeknya. Lahan depannya luas, Pak. Kakeknya mengajarkan dari kecil tanam apa saja, termasuk lahan tetangga yang kosong ditanam juga. Untuk kebaikan. Sampai sekarang, Bu, saking berkahnya, itu kalau datang ada depan kolam ikan, airnya panas dari dulu karena ini Cipanas di Garut. Di depannya ada pohon kelapa. Dan hebatnya tidak kenal musim. Setiap habis ada, tiap habis ada. Menanam dengan ridha Allah itu demikian. Lahannya subur, tanamannya makmur. Apa hubungan dengan harokat? Di depan rumah ada pohon sukun. Ini kisahnya, saya datang ke situ, tiba-tiba kemudian masuk, beliau bawa, istrinya sudah masak di dapur, bawa ke saya, Ustaz, ini sukun, mumpung masih hangat silahkan dimakan. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sukun, dia bulat masih di atas, jatuh ke bawah, dia kasrah. Istilah belah dia terbuka dan dimasak, ini fathah. Kalau dikumpulkan di tempat ini dhammah namanya. Belum selesai. Saya kan sedikit bercanda tapi nyata gitu kan. Canda kan boleh asal tidak bohong kan.
Rupanya dinilai serius. Serius betulan 100%. Dibawalah itu kembali ke dapur. Dia katakan pada istri, Mama, Pak Ustaz, ini bukan sukun. Naon Pak, di apa? Fathah. Balik. Wa idh qala, dan pelajari, pahami. Pak, 2 huruf tapi maknanya dalam. Hanya Al-Quran yang mengajak kepada umat manusia untuk berpikir lebih dalam. Ada tafakkur, tadabbur, tanadzur, menghadirkan ide, memikirkan dampak, meriset sesuatu di angkasa, darat, laut, udara, 3 matra ada di Quran semua. Kalau nggak percaya silakan keluarkan ayat itu. Nah, di antara yang diriset itu diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini hidup kita nggak kenal diri kita sendiri. Coba sudah berapa puluh tahun jadi manusia sampai hari ini? Nah, sudah kenal belum siapa kita itu? Jangan-jangan sibuk melihat di luar kita, lupa menganalisis diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan aku tanamkan algoritma untuk kenal aku pada dirimu. Apakah sudah difungsikan akalmu untuk menganalisis itu? Diminta oleh Allah di Quran surah 51 itu. Ketika masuk kepada ayat 21, ayat 22 diminta kita menganalisis diri kita. Nah, langsung masuk pada analisis pertama dari namanya. Wa idh qala, dan pahamilah, pelajarilah, ingat setelah engkau pelajari dan pahami ini, ketika Rabbu Muhammad memviralkan kepada lingkup malaikat dan jin yang ada di sekitar. Ini kalau guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia menggunakan metode sinekdok pas protokol. Dzikrul ba'di yuradu bihi kullu, disebutkan sebagian dimaksud keseluruhan. Lawannya totem proparte, disebutkan keseluruhan dimaksud sebagian. Indonesia lolos ke Piala Dunia yang Piala Asia 2017. Yang lolos kan satu grup saja. Nah, itu sinekdok totem proparte. Disebutkan malaikat, tapi jin juga ada di situ. Dari mana tahu jin hadir di situ? Nanti akan disebutkan di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi saking hebatnya manusia ini, dia dicipta setelah malaikat jin, Pak, bukan kita tahu. Dari mana tahunya? Quran surah 15 ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin diciptakan sebelum manusia. Jadi urutannya begini, Bu. Malaikat, jin, baru manusia. Nanti Ibu lihat kira-kira Ibu yang mana tuh di hari ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, saking pentingnya penciptaan makhluk ketiga ini, malaikat mesti tahu, jin mesti paham. Bu. Saking istimewanya kita ini, malaikat dan jin mesti paham tentang fungsi diri kita. Jadi saya khawatir jangan-jangan jin lebih mengerti tentang kita dibanding kita sendiri. Ini pakai taukid. Inna ketemu yang mutakalim ini, dia pakai mubalaghah. Nahwunya simpan dulu. Harfun nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Huruf yang digunakan bukan hanya menasabkan kalimat setelahnya. Fathah kalau wa tawkid, dan berikan penguat. Kuatkan. Apa maksudnya? Pak, Bu, tancapkan pada diri kita. Kita ini istimewa. Ibu istimewa. Bapak bukan makhluk biasa. Tancapkan pada hati kita yang paling dalam. Saya ini istimewa. Jadi kalau kita punya akal ini istimewa. Kita punya fisik istimewa. Makanya nanti saking istimewanya nggak boleh dirubah. Nanti kita masuk ke bab itu. Nggak boleh dirubah, saking istimewanya. Nanti kita bahas itu. Apa yang bagian istimewa itu diantaranya? Inni khaliqun basyara. Akulah sang pencipta dari yang tidak ada sama sekali. Jadi kalau mencipta sesuatu dari semua yang tak ada, bahannya tak ada, segalanya tak ada, jadi ada kun fayakun, itu khaliq namanya. Pekerjaannya khalaq. Yang terciptanya makhluk, karakternya akhlak.
Khaliq, khalaqa, makhluk, akhlaq. Tapi kalau mencipta, membuat sesuatu dari yang tidak ada, tapi ada bahannya. Tadinya nggak ada nih, cuma bahannya ada. Nah, itu tidak disebut dengan khalaq. Orang Arab menyebutnya dengan istara. Itu identitas kita pertama kali disebut dengan bashar yang istimewa. Apa itu bashar? Satu, makhluk yang punya kecenderungan sifat biologis dan tampak dalam kulit yang halus. Jadi yang pertama, ada sifat karakteristik manusia kecenderungan punya sifat biologis, butuh makan, minum, hubungan seksual, interaksi material, dan kulitnya halus. Beda dengan jin, beda dengan malaikat dari cahaya, beda dengan hewan. Tak percaya pulang dari sini silahkan ke Taman Margasatwa satu-satu. Tapi poin utamanya, si makhluk halus ini, yang lembut ini, secara fisikal, dia pun punya kebutuhan fisikal secara biologis, butuh makan, butuh minum, butuh berhubungan seksual. Karena fungsinya nanti untuk memakmurkan dunia didukung dengan kekuatan fisiknya yang punya naluri biologis. Maka turunlah pedoman di Quran ini supaya engkau menempuh kebutuhan biologismu dengan lurus. Tapi jangan khawatir, tadi di info ada 4.000 bakso ya. Maaf, saya perlu klarifikasi nih. Itu 4.000 porsi atau 4.000 bakso? Kita makhluk yang butuh makan. Tak makan fisik lemah bisa sakit. Tapi karena kita makhluk istimewa, spesial, turun kaidah Quran surah 17 tadi. Ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min. Manusia itu semua diciptakan semua istimewa dan mulia, termasuk kebutuhan fisiknya. Kenapa muncul halal? Jangan ada masalah ketika makan. Cara mendapatkannya mesti benar, karena itu makhluk mulia. Jangan sampai, maaf, salah mendapatkan kebutuhan makan itu sehingga kemuliaan itu runtuh. Saking sayangnya Allah kepada kita, dijaga kehormatan kita. Dalam bahasa Arab, kehormatan itu dalam bahasa Indonesia hormat itu dari bahasa Arab, bukan dari kata hormat. Hukumnya disebut dengan haram. Jadi haram itu asalnya bukan dilarang. Kata haram itu seakan dengan hormat. Kenapa muncul hukum haram? Untuk menjaga kehormatan kita supaya tidak runtuh. Sebab kalau salah cara mencarinya tidak dengan cara yang benar, Allah saking sayangnya, fulan, jangan sampai kehormatan runtuh. Kamu jangan sampai cari makan memenuhi kebutuhan fisikmu dengan cara yang menyimpang. Karena ada kasus tertentu ketika dilakukan, itu dampaknya langsung ke keluarga, Pak Bu. Bapak, Ibu, ketika ada perbuatan tertentu dilakukan, itu dampaknya langsung pada keluarga. Contoh, korupsi misalnya. Ya, pencurian dalam bentuk besar. Itu ketika dikerjakan, bisa terpikir untuk berbuat. Konsekuensinya bukan hanya pada pelaku, itu pasti keluarga akan ikut kena bagian. Karena itu saya sering katakan, kalau Anda jadi pejabat, taruh itu foto keluarga. Untuk di samping ada foto presiden, wakil presiden gitu kan. Ya, simpan foto keluarga di depan meja, itu yang paling dekat. Lihat ya. Kalau terpikir akan membuat maksiat, perhatikan dampaknya kepada anak. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang di SD yang dibully oleh temannya. Itulah Quran datang memberikan kesadaran pendampingan. Jangan sampai dikerjakan perbuatan ini karena kehormatan bisa runtuh. Itu dasar filosofis yang pertama. Jadi munculnya kata halal ketika datang pertama kali diperkenalkan oleh Quran untuk menjaga kebaikan dan bersih kita akan diarahkan pada segala hal yang baik dalam kehidupan. Sekarang silakan cek ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Cara mencarinya dulu. Ini di Umsida sudah halal belum ini? Yakin? Kita cek. Pak Rektor jam kerja masuk jam berapa? 7.15 pulang 15.30, masuk 7.15, pulang jam 15.30, setengah 4 sore.
Baik. Gaji taruhlah misalnya 5 juta. Bulan. Kalau ada seorang dosen masuk jam 7:30, pulang jam 3, dan tetap menerima 5 juta, itu halal keseluruhan atau syubhat sebagian? Ya, coba, halal nggak itu sisanya? Yang 30 menit itu, yang pulang duluan, 30 menitnya halal nggak ya? Silakan dibahas yang tadi itu. Karena resikonya tinggi, ada korelasi bahkan langsung antara makanan dan doa. Lihat hadis Muslim. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب فقال أن يستجاب لذلك فمطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بحرام. Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang, jalan safar pada yang baik itu mempercepat terkabulnya doa. Terpatul nanti dari sini terbang ke Jakarta, safar baik karena mau misi di Wuhan, doakan musibah. Itu 2 kali lipat cepat dijawab. Yang masuk haram itu, maksiat itu memberikan sekat kepada cawan jawaban seperti ini. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, itu di hadis Muslim kata Nabi ada naktas sauda, titik hitam menutup bagian kolbunya sehingga nur Allah itu tidak masuk pada dirinya. Tutup. Jadi tadinya itu kosong. Saya minta kopi, masuk kopi. Minta susu, masuk susu. Minta air bening, masuk. Tapi karena ditutup, dimasukkan nggak bisa. Semakin banyak maksiatnya, semakin besar sekatnya, semakin sulit masukkan. Setelah kita masuk Ramadan, dilatih bagaimana cara makan yang benar. Bukan hanya waktunya, bukan hanya porsinya, tapi bagaimana cara makannya. Karena Ramadan itu istimewanya, dia meningkatkan yang taat, menekan yang maksiat. Bapak Ibu kalau nggak percaya silahkan. Saat masuk Ramadan, biasanya sebelum Ramadan ada yang pinta, jarang kita beli. Saat Ramadan yang tak kelihatan mata kita catat. Berapa yatimnya di sini? Berapa fakirnya? Sebelum Ramadan, sholat sunnah itu jarang bisa dikerjakan. Begitu Ramadan, pasang kapling sajadah di masjid itu kan untuk tarawih. Tarawih sunnah kan? Kehilangan sunnah bisa. Dahsyatnya Ramadan dalam konteks menekan maksiat, dia bisa memberikan tekanan kuat pada maksiat supaya tidak muncul. Koruptor itu selama Ramadan bisa libur. Di Pak Rektor itu ada cerita, saya punya kawan jadi pendiam. Satu kali buka jam 6 kurang seperempat, diajak istrinya keluar beli bukaan. Diprovokasi sama tetangga, tinggal 15 menit. Diprovokasi, itu beliau bisa diam. Istrinya kaget, kata istrinya, "Pak, tumben gak marah?" Kata suaminya, "Ntar habis maghrib." Habis maghrib lupa Pak. Ya, nah jadi ini yang pertama, ketika halal bihalal ada 2 pihak disambungkan pakai ba. Aspek yang pertama, lihat basyariah kita. Adakah selama dilatih Ramadan ini bisa diimplementasikan setelah Ramadan? Maaf, coba cek bagian pertama. Makanannya sudah halal? Ini sudah halal pakaiannya? Semua yang melekat pada tubuh kita, coba cek kehalalannya, karena pasti akan dilihat. Sekecil apapun yang kita gunakan, ingat spirit al-ma'un? Ya, salah satu yang paling dicek adalah yang melekat pada diri kita. Nah, dengan siapa kita berinteraksi dalam keseharian? Coba cek aspek kehalalannya pada diri kita dan objek yang berinteraksi kita. Itu bagian pertama dari basyariah. Jelas sampai di sini? Nah, jadi kalau sekarang kita adakan halal bi halal dalam konteks PWM Jatim, dengan siapa PWM Jatim bermitra? Sudah halal belum prosesnya? Dalam konteks musida, bagaimana proses interaksi kampus dengan mahasiswanya? Sudah halal belum secara syariah, secara fisika?
Kalau sudah halal pasti melahirkan cara yang baik, makanya ketemu halal dan yang baik. Ya, baik itu kebaikan fisikal. Saya cepat, tapi kadang-kadang ada yang fisiknya baik, bagus, tapi kan sifatnya kurang bagus. Dulu kan ada Bang Toyib kan, dia sehat bagus, tapi 2 kali puasa beberapa nggak pulang-pulang ya. Nah, karena itu cepat kita muncul nama yang kedua. Kadang-kadang fisiknya baik, tapi sifatnya kurang baik. Apa nama yang kedua ini? Cepat ins. Apa namanya? Ins. Dipasangkan dengan jin. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, 2 ini Pak, ada rahasianya. Ternyata disebutkan 2 ini berpasangan karena maknanya paradoks, saling berlawan. Ada 3 makna. 1. Setiap kata yang diawali dengan jim dan nun, kecuali jun ya, itu tersembunyi artinya. Setiap kata yang diawali jim dan nun kecuali jun, itu tersembunyi artinya. Tertutup. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena tak nampak, tersembunyi. Makanya kalau jin melakukan penampakan, itu artinya jin sedang punya masalah. Karena keluar dari fitrah dia. Apalagi yang manusia-manusia cari penampakan, jin. Error itu. Janin kenapa disebut janin? Karena tersembunyi dalam hati, tak nampak. Jannah kenapa disebut jannah? Karena belum nampak dalam pandangan kita sekarang. Nah, jin lawannya ins. Kalau jin tersembunyi, maka ins itu tampak, kelihatan. Jadi kalau Pak Rektor masuk kampus Umsidat sembunyi-sembunyi, maka Pak Rektor sedang jadi itu yang bilang bukan sedang menjadi keluar dari fitrahnya, pasti punya masalah. 2 orang biasa interaksi lurus, tiba-tiba kelihatan satu di depan gerbang kursi dan nggak mau sapaan, sembunyi satu, ada masalah. Kusut itu. Fisiknya sehat, tapi ini kusut. Yang seharusnya tampak dia kehilangan penampakannya. Ada yang keliru. Contoh kedua, jim dan nun itu makanya saya sebut tadi jin tanpa jun ya. Kan dulu ada jin dan jun kan. Yang kedua, jin itu bawaannya kasar, nggak ada halusi. Makanya jarang ada orang kemasukan jin jadi sopan, itu nggak mungkin. Datang orang kemasukan ke ruangan ini, ngapunten Pak, mau ikut pengajian itu mustahil. Kalau bukan meracau, fisiknya mengacau. Nah, manusia itu makhluk halus, bukan jin. Ibu itu ya makhluk halus, lembut. Saking halusnya ketika dia terlahir Pak, Bu, ketika terlahir, saking lembutnya semua orang pengen gendong, pengen cium. Dan kata-katanya baik, keluar kata-kata kecil senang gitu. Dia menangis senang karena punya kelembutan. Kenapa kok setelah dewasa jadi pandai mencaci? Jadi profesional dalam mencela, jadi kasar. Apa yang merubah itu? Perlu 30 ayat 30 itu kan? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Apa di antara makna fitrah itu? Kelembutan, kebaikan, kelurusan. Kullu mauludin yuladu 'alal fa'abawahu bihawwilatihi aw limajlisanihi aw linasranihi. Abawa itu bukan hanya orang tua. Abawa itu lingkungan yang masuk ke kampus ini karakternya dulu. Ibu maunya ke aja. Turun ke lisan. Sudah ada sifat baik belum di situ? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Di mulut ada kebaikan. Aulias. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, coba cek algoritma kemanusiaannya yang melekat pada lisannya. Sudah ada sifat baik belum di situ? Di sini. Sampai di sini. Apalagi ibu, hati-hati.
Karena dari nama, kalau sudah gender, nama beda dengan laki-laki. Laki-laki sendirian rojulun, dijamakan rijalun, hurufnya masih itu saja, tambah alif. Rojul itu Pak, tegak, kokoh, kuat, wibawa. Kenapa kaki disebut rijal? Kembali persoalan bahkan 20 tahun kemudian. Kami sejarah. Saya belum selesai. Jadi kita masih ada waktu. Sampai jam berapa ini? Saya kan pengen lama sebetulnya, cuma tadi pas bertanya PW batasi jam 12 gitu ya. Enggak, memang betul. Balik. Tapi kalau banyak kan, dia menjadi nisa. Dari makah jadi nisa. Bagaimana nyambungnya? Apa nisa itu? Bukan. Apa? Bukan, maksa. Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. Nisa itu panggil Pak Camat. Ya? Karena itu akan terjadi seringkali kalau suami punya jabatan, istri berbuat yang tak baik, yang dipertaruhkan jabatan suami. Suami yang punya jabatan, istri yang main medsos, yang flexing istri, yang kena suami. Apa kaitan dengan karakter tadi? Anak-anak gimana? Wah, suami gimana? Di situ masalahnya. Ayo ngaku. Sekarang nggak ada pengajian, bikin pengajian sendiri. Instagram, bikin status. Nggak nyangka ya, tanda tanya. Statusnya di Sidoarjo, di komen dari Singapura. Kenapa Jeng? Bu, ketika ibu bilang nggak nyangka, itu sudah nyangka. Orang yang mengatakan nggak nyangka sedang nyangka itu. Curhatnya di medsos, surat Yusuf ayat 86, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sekarang curhat di Facebook. Aminkan ya. Nah itu sifat insiyah. Seringkali lupa ke bawah, diurai lagi. Sehingga menjadi khairun nas anfa'uhum. Kalau sudah anfa'uhum, muncul nama ketiga. Minimal manfaat untuk pribadi. Insan Bashar. Nggak masuk dulu ya? Sudah dulu. Ini kayaknya harus edisi terpisah ya, karena sudah masuk dulu. Baik, insan transformasi dari sifat menjadi sikap. Saya minta 5 menit untuk menyempurnakan. Sifat menjadi apa? Sikap. Jadi thayyib, khair, kalau jadi sikap namanya ma'ruf. Kebaikan sifat menjadi sikap. Jujur itu sifat khair. Ketika ada yang menyogok kemudian kita menolak mempraktekkan kejujuran, itu ma'ruf namanya. Rektor dan tempat anak saya kalau diterima, walaupun SPP uang masuknya 7 juta, saya kenapa 70 juta? Asal diterima. Bapak tinggal tanda tangan aja. Maka Pak Rektor mengatakan, mohon maaf dulu, tangan saya tunjuk tahiyat, nggak bisa dipakai maksiat. Maka tubuh itu tidak menyerah, Pak, kami dendamkan 700 juta. Bagi ada pembangunan, kan sudah saya bilang dulu tadi, tangan saya tangan tahiyat, tunggu sebentar saya istirahat dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh. Extraordinary mind. Ya, memang menyogok itu Pak, nggak disebut dosanya di Quran. Jadi sehingga sebagian ulama mengambil kesimpulan tidak berdosa. Harus dipotong dulu ya. Tidak ada dosa dalam menyogok dan disogok. Cuma langsung ke neraka. Arwasi wal mutasyifin. Nah itulah namanya extraordinary crime. Itu ma'ruf.
Nah, kalau diterapkan ma'ruf dalam kehidupan, dikerjakan kemudian karena Allah, maka berubah jadi ihsan. Berubah jadi apa? Ihsan. Maka Muhammadiyah mengambil peran ihsan itu dengan menggabungkan khair dan ma'ruf menjadi satu. Turunlah Al-Imran yang 104. Wal takum minkum yajma'una bilal wa ya'muruna bil wa yanhauna 'anil wa ulaika. Ketika jadi muflihun menyatukan 4. 1 thayyib, 2 khair, 3 ma'ruf, 4 ihsan. Ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu, engkau menjadikan niatmu sebagai ibadah karena Allah. Ayo yang dosen-dosen di sini niatnya dapat gaji atau dapat ibadah karena Allah? Kaji. Ingat gini. Kalau ibadah jangan cuma dapat, karena mungkin nggak bisa. Walakan sama si bakamina disebutkan itu setelah akhirat dulu. Wabagi fima ataqallahu dar. Bang akofnya walakan sama si bakamina. Artinya kalau niat kita ke akhirat, dunia pasti ikut. Tapi kalau niatnya dunia, akhirat tidak akan ikut. Jadi ibu meniatkan mengajar karena Allah, tetap dapat gaji. Kalau nggak digaji, laporkan reklam itu. Pasti ikut dunia itu. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, caranya gampang. Jangan kejar bayangan dunia itu, berbalik tak bayangan akan ikut. Niat berubah niatnya. Begitu diniatkan karena Allah, dituliskan pahala. Pahala itu yang dibawa pulang. Ini kan dibawa pulang. Yang dibawa pulang hanya value. So we have to create our value. Ya, untuk bisa bangga di hadapan Allah, become proud among our Lord day after, insyaallah. Ya, jadi kita kumpulkan jadilah yang kelima, gabungan 4 ini jadi soleh namanya. Itulah yang kita harapkan, amal soleh, anak soleh, suami soleh, soleh itu menggabungkan 4 hal. Ada thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Keempatnya digabungkan jadi yang kelima namanya soleh. Bahkan dari kecil anak pengen lahir dalam keadaan soleh. Quran surah 7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Perhatikan, falamma akhlat saya lompat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasy-syakirin. Terakhir, Yahya Ahmad Dahlan menggabungkan 4 ini jadi soleh, membahas satu surah paling pendek dalam Al-Quran, termasuk yang pendek tapi dikerjakan dalam 6 bulan. Surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Rumah sakit. Kemarin kami baru dapat informasi Pak Syafiq sekali saja kita bisa follow up ini. Ada 2 sisi, ada dari Saudi, ada dari Libya. Saya diminta menjadi satu-satunya verifikator untuk Indonesia dan wilayah Asia secara umumnya pada kuota 5.000 beasiswa. Ya. Dan itu disampaikan oleh Dr. kemarin. Nah, yang menarik, sehari setelah itu saya dapat pesan langsung dari Saudi juga untuk verifikator wilayah Asia untuk memberikan verifikasi beasiswa khusus untuk Indonesia 200 kuota di Saudi. Belajar gratis dari tiket dan uang saku dan sebagainya. Nanti dalam 1-2 hari ke depan saya akan mengadakan ujian formalitas. Tanggal 10 nanti perwakilan Saudi akan datang. Untuk Jawa Timur saya akan tempatkan pusatnya di Usidan, insyaallah untuk kajian. Nanti akan dikunjungi oleh beberapa tokoh dari Saudi dan nanti kita linkkan langsung ke divisi beasiswa di PP supaya nanti tersambung untuk prosesnya yang khusus kuota Muhammadiyah supaya satu pintunya jalan, kecuali untuk pintu bahasa kabar nanti. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Maafkan kalau ada hal yang kurang tepat.